Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Ibu dosen yang saya hormati. Pada diskusi sesi 10 ini, kami diminta untuk yang pertama menyampaikan kesan dan kendala, juga saran perbaikan terkait diskusi kelompok yang telah kami lakukan. Adapun kesan yang saya rasakan bahwa adalah pelajaran berkelompok ini sangat menyenangkan. Kami bisa berdiskusi satu sama lain, saling bertukar pendapat dan pikiran, juga saling mengenal dengan teman-teman lebih dalam dan intens. Kemudian komunikasi yang terbangun dengan baik dan sangat mengesankan, sehingga kami paham langkah-langkah kerja yang akan kami lakukan gitu. Jadi kami saling mendukung dan menguatkan dengan membagi tugas-tugas dan saling memberikan informasi terkait dengan penyelesaian artikel kami. Kemudian sesama anggota kami saling menguatkan dalam proses pembuatan tugas tersebut. Kemudian dari segi kendalanya hanya satu. Kami agak sulit menyatukan waktu dalam hal pertemuan di Zoom meeting siang hari. Kalau malam hari itu juga sudah agak kelelahan dan sulit, sehingga frekuensi pertemuan juga menjadi kendala gitu. Nah, saran perbaikan ke depan, tetap semangat dan tetap punya ide-ide kreatif dalam perbaikan tulisan yang saat ini sedang dalam proses tahap penguploadan ke jurnal. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu lakukan analisa komparatif struktur kurikulum dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju. Pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan, jadi disediakan dua buah artikel ilmiah, kami diminta untuk menganalisisnya, sampaikan paparan, dan jadikan modul MPDR itu sebagai acuan. Baik teman-teman, Ibu dosen, pada kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan pemantik 2, yaitu analisis komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan negara maju. Saya mengambil contoh untuk Finlandia, Jepang, dan Amerika. Nah, teman-teman, pendidikan dasar itu kan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kemampuan intelektual peserta didik kita. Nah, hal ini mencerminkan filosofi pendidikan, kemudian kebutuhan sosial, dan visi masa depan bangsa. Nah, di Indonesia sebagai negara berkembang telah dilakukan reformasi kurikulum, termasuk penerapan kurikulum yaitu kurikulum merdeka, untuk memahami posisi Indonesia secara global. Nah, penting untuk membandingkannya dengan beberapa negara maju agar Indonesia itu bisa berbenah dan mengambil semacam ilmu atau mengambil contoh agar bisa menjadi referensi perbaikan untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian terkait filosofi dan pendekatan kurikulum, di Indonesia, kurikulum pendidikan dasar mengacu pada pengembangan kompetensi karakter siswa. Nah, pendekatan yang digunakan itu pada pendidikan dasar adalah pendekatan tematik terpadu, diterapkan terutama pada kelas-kelas awal sekolah dasar. Nah, melalui kurikulum merdeka, pemerintah mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan menekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara di Finlandia, dari artikel yang saya analisis, itu mengatakan bahwa Finlandia mengembangkan kurikulum dengan pendekatan humanistik dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama gitu. Nah, pembelajaran bersifat interdisipliner, banyak menggunakan pendekatan berbasis proyek, dan kurikulum disusun dengan memberi otonomi kepada guru. Kemudian di Jepang, struktur kurikulum sangat sistematik dan nasional. Penekanannya terletak pada pembentukan karakter melalui disiplin dan kerjasama, serta tanggung jawab sosial. Sedangkan di Amerika, pendekatan kurikulum sangat bergantung pada masing-masing negara bagian. Meskipun ada panduan nasional seperti Common Core,
pelaksanaan di lapangan bervariasi. Nah, penekanan utama pada pendidikan di Amerika ini adalah literasi, numerasi, dan pengembangan berpikir kritis. Untuk struktur muatan pembelajaran, di Indonesia itu mencakup bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pembelajarannya disampaikan secara tematik.